Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya?
Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh.